Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dan sana kulon berataan yang ada di mana saja. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Ian Kasturi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan perjalanan menuju Jalan Garuda. Di sana teman saya tadi menelpon mengasih kabar bahwa ada orang yang mau minta perbaiki kulkas. Nah, maklumlah namanya kita lelaki panggilan. Jadi ini sudah sore ceritanya, ini kita melewati Bandara Internasional Samsudinur menuju ke Landasan Ulin. Nah, ini saya sudah masuk di Jalan Garuda kilometer 25. Jadi ceritanya kulkasnya itu katanya tidak dingin setelah dibawa dari Kota Palangkaraya sampai ke sini ke Landasan Ulin, setelah dicolok katanya tidak dingin. Mungkin faktornya bisa jadi karena buntu tuh disebabkan oleh goncangan-goncangan. Nah, ini jalannya seperti ini nih. Nah, jalannya seperti ini, jadi ada goncangan segala macam. Terus dia datang di rumah mungkin langsung dicolok. Nah, jadi oli yang ada di kompresor itu naik ke dalam evaporator menyebabkan kebuntuan. Jadi kulkas tidak dingin. Nah, bagaimana aktivitasnya untuk perbaikan kulkasnya? Kita bisa saksikan nanti di video berikut ini. Langsung aja kita cek videonya dan lihat perjalanannya yang seperti sambal kacang. Nah, jadi benar saja seperti yang saya katakan tadi, setelah saya cek sampai di TKP, informasi menurut yang punya kulkasnya tidak dingin. Kemudian saya cek, saya colok kompresor hidup, kemudian saya pegang evaporator tidak dingin. Nah, saya curiga pasti ini buntu. Kemudian saya potonglah jalur untuk ke evaporator, yaitu pipa kapiler. Nah, setelah saya potong pipa kapiler, terjadilah semburan oli. Wah, ternyata memang ada oli yang terjebak di dalam filter. Nah, jadi setelah kondensor, kemudian masuknya ke filter baru ke pipa kapiler. Nah, jadi di pipa kapiler itu kan kecil nih. Nah, di situ terjadi penyumbatan dan juga filternya kotor. Saya cek, kemudian saya kasih R11. Nah, R11 ini fungsinya untuk menghancurkan sisa-sisa embun ataupun sisa-sisa oli atau uap yang ada di dalam pipa. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Ini saya kasih R11, dia menghisap ke dalam. Fungsinya seperti itu tadi. Nah, kemudian saya lakukan pemotongan. Jadi pipa yang dari kondensor menuju ke filter saya potong untuk mengganti filternya dengan filter yang baru.
Nah, ini sudah saya siapkan filter yang baru. Kemudian saya jepit supaya dia rapat. Kemudian saya akan melakukan pengelasan. Nah, di sini saya pastikan dulu bahwa ini benar-benar sudah rapat. Kemudian sudah bersih juga tiap sambungan. Nah, kemudian saya melakukan pengelasan kembali dari filter ke pipa kapiler. Jadi cara kerja kulkas itu adalah sistemnya hisap dan buang. Jadi kompresor pertama, pipa kecil yang keluar itu namanya buang. Jadi dia mendorong ke atas melewati kondensor. Kemudian dari kondensor itu mengeluarkan hawa panas. Nah, untuk merubah hawa dingin, kemudian di ujung kondensor ada filter. Nah, filter tersebutlah yang menyaring hawa panas tersebut.
kemudian dari filter keluar melewati pipa kapiler yang kecil. Nah, dari pipa kapiler yang kecil tersebut merubah hawa panas menjadi hawa dingin. Nah, kemudian dari pipa kapiler dia menuju ke evaporator atau tempat es ya. Jadi evaporator itu adalah tempat es kalau di kulkas. Itu namanya evaporator. Beda dengan AC di rumah itu evaporator juga namanya untuk indoor di dalam. Nah, cuma kan itu bukan untuk es. Nah, tapi namanya sama, evaporator juga, cuma beda fungsi. Nah, ini sudah selesai saya melakukan pengelasan. Kemudian setelah ini nanti saya akan melakukan vakum. Nah, vakum tersebut fungsinya adalah untuk membuang udara yang terjebak di dalam pipa ataupun kompresor. Nah, jadi nanti saya akan melakukan vakum. Di sini saya juga melakukan pengelasan kembali. Di sini saya akan melakukan pengisian. Namun sebelumnya saya pasang dulu pipa kecil menggunakan pipa kapiler dan juga pentil. Fungsinya agar bisa melakukan pengisian dan pemvakuman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan melakukan vakum. Jadi ini saya pasang dulu yang namanya manifold. Jadi manifold di sini fungsinya adalah untuk mengetahui tekanan berapa PSI atau PSI freon yang akan kita isi. Jadi di situ nanti kita akan mengetahui, dan fungsinya juga untuk melakukan, selain untuk melakukan pengisian, juga bisa untuk melakukan pemakuman seperti ini. Jadi kita menggunakan mesin vakum, kita sedot udara yang ada di dalam pipa, juga sisa-sisa oli yang terjebak di dalam juga bisa kita vakum. Nah, setelah dipastikan bahwa sudah benar-benar vakum, kemudian kita akan melakukan pengisian freon. Kita cek dulu di sini di manifold, memang benar-benar sudah udaranya habis. Kemudian kita pasang tang ampere. Tang ampere di sini fungsinya adalah untuk mengetahui berapa sih ampere saat kompresor hidup. Nah, juga kita bisa mengecek apakah kompresor tersebut bagus atau tidak menggunakan tang ampere ini dengan cara kita kaitkan di salah satu kabel powernya atau kabel colokannya. Nah, kemudian kita melakukan pengisian, kita pasang kembali selang manifold ke freon. Jadi freon yang saya gunakan di sinilah freon R134A. Dengan kaleng kecil. Nah, jadi R134A ini sama dengan freon mobil ya. Jadi freon mobil itu R134, freon kulkas R134 juga sama, R134A. Best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say eternal.
Nah, sambil melakukan pengisian kita cek dulu apakah ada kebocoran dengan cara kita menggunakan air sabun. Jadi setelah melakukan pengelasan, kemudian divakum dan melakukan pengisian freon, kita harus memastikan bahwa ini tidak ada kebocoran dengan cara menggunakan air sabun. Nah, ini kita cek di evaporator di dalam, memastikan apakah sudah ada bunga es atau bersalju. Jika kita pegang sudah mulai dingin, berarti freon sudah mulai jalan. Nah, alhamdulillah saya sudah selesai melakukan perbaikan di rumah customer dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk channel saya, Ian Kasturi Channel. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.